Waalaikumsalam warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا يا الله وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونور قلوبنا وصدورنا وأفكارنا بنور القرآن وارحمنا بحرمة القرآن وانصرنا بنصرة القرآن واغفر لنا بشفاعة القرآن واجعل القرآن حجة وشفاعة لنا يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصر مقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah ta'lim pada salat subuh yang insyaallah kita berharap semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada pagi hari ini di hari keempat bulan Rajab, bulan di antara bulan-bulan haram. Duduknya kita Pak Bu, bulan lalu atau pekan lalu kalaupun ada kajian itu nilainya berbeda dengan Bapak Ibu duduk pada pagi hari ini. Kenapa? Karena pagi hari ini sudah masuk dalam bulan haram ya. Bulan haram yang 3 itu sudah berlalu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah,
Muharram, ya, dan tersisa satu yang terpisah jadi di bulan Rajab. Maka di bulan Rajab ini ada yang memuliakannya dengan beberapa hal. Satu, ada yang berpuasa di 10 hari pertama bulan Rajab. Ini sudah hari yang keempat untuk berpuasa. Ada yang memperbanyak amal soleh yang lain. Maka niatkan betul bahwa di bulan ini kita mampu untuk memperbanyak amal soleh. Dan di antara harapan serta doa yang kita dawamkan pada bulan ini adalah memohon keberkahan pada bulan ini. Allahumma barik lana fi Rajab. Mohon agar kita mendapatkan berkah di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan juga bulan Sya'ban nanti. Wa ballighna Ramadan, dan mohon agar disampaikan pada bulan Ramadan. Kenapa Bapak Ibu? Satu, karena memang ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Betapa Nabi dan para sahabat dulu mengharap-harapkan agar disampaikan pada bulan Ramadan. Yang kedua, karena begitu masuk Ramadan, maka dosa-dosa kita terhadap Allah dihapuskan. Dihapuskan oleh Allah, kemuliaan Allah di situ. Maka kita mengukur diri kita. Ya, ini sudah berganti tahun, kok bisa masih belum memaafkan orang lain? Nah, ini ada yang aneh dalam diri kita. Allah saja mengampuni dosa hamba-hambanya yang berbuat salah, berbuat dosa. Kok bisa-bisanya kita tidak membukakan pintu maaf? Ya, maka mari kita mengajak diri kita untuk bisa membersihkan hati, khususnya dalam memaafkan orang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan sampai datang waktu syuruk nanti untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dalam kitab At-Tadhib, dan kita masuk pada Kitabuz Zakat. Setelah sebelumnya kami buka dengan harta di tengah-tengah kita. Ya, saya review sedikit ya. Kami review sedikit tentang harta di tengah-tengah kita. Jadi zakat ini kan dikeluarkan jika nanti salah satu syaratnya adalah milkut tam. Ya, zakat terbagi dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Nanti untuk zakat mal dikeluarkan itu apa? Milkut tam, ketika dimiliki oleh kita seutuhnya. Ya. Nanti ada barang yang sebetulnya milik kita, cuman sudah kita berikan pada orang lain, yang disebut dengan hibah. Hibah nanti ketentuannya banyak, termasuk nanti di antara pemberian itu adalah wakaf. Ketika wakaf itu kan berarti berhenti, secara kepemilikan berhenti, tapi secara pahala, secara kemanfaatan justru lebih besar dari sebelum kita berikan pada orang lain. Misalkan Bapak Ibu punya tanah, diwakafkan, digunakan untuk musalla, untuk masjid, maka nilai pahalanya sampai Bapak Ibu wafat itu masih berjalan. Beda dengan harta yang kita miliki kemudian kita tinggal wafat. Sama tanahnya, ada tanah 500 meter, di sini tanah 500 meter. Yang di sini Bapak Ibu sudah niatkan untuk wakaf. Ya, nanti ada nadhir, ya, yang mengurusi tentang kelanjutan daripada perwakafan ini. Maka setelah Bapak Ibu wafat, pahala dari tanah ini masih berjalan. Masih berjalan terus. Meskipun sudah wafat. Wakaf secara kepemilikan berhenti, wakaf itu kan berhenti secara kepemilikan, tapi tidak tentang pahala. Nah, yang satu lagi rumah tanah yang di sini 500 meter tidak diwakafkan, Bapak Ibu wafat, maka tanah ini menjadi milik orang lain, menjadi milik ahli waris. Iya, kalau ahli warisnya anak-anak saleh, kalau ternyata ribut gara-gara itu, na'udzubillah wal iyadzubillah. Jadi sama, tapi nanti secara kelanjutannya berbeda. Ya, maka perjelas Bapak Ibu, ya, mana yang masih menjadi milik kita, mana yang sudah ingin diberikan pada orang lain, termasuk anak sendiri, termasuk ketika ingin diberikan kepada anak sendiri. Maka ketika Bapak Ibu sudah niat memberikan properti,
barang, rumah atau apapun pada anaknya, berikan seutuhnya dengan surat-suratnya. Minta agar anak ini segera membalikkan nama. Kalau kendaraan segera balik nama, kalau rumah segera balik nama, kalau toko segera balik nama, kalau memang niat untuk memberi. Ya. Jangan sampai udah niat mau ngasih tapi surat masih dipegang. Dah tenang ini mah nanti juga milik tapi selama bapak masih ada dipegang dulu. Ternyata kelanjutannya bapaknya sakit, butuh uang banyak, akhirnya rumah ini dijual. Ini kan anaknya bingung. Satu sisi mau nuntut nggak mungkin, tapi sisi lain katanya bapaknya sudah bilang itu nanti jadi milik dia. Maka kalau emang niat ngasih, kasih semuanya. Ya, jangan nanti ditunda-tunda. Dan jangan pula menjadi hal yang kedua setelah hibah. Yang kedua ini wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat di sini diartikan perpindahan harta, Bapak Ibu. Bukan wasiat pengen dimakamkan di mana, wasiat pengen dibungkus pakai kain bekas ihramnya. Ini bukan wasiat sebetulnya. Ya pesanan doang. Ya. Kalau wasiat itu perpindahan harta menjadi milik orang lain dengan catatan dari sang pemiliknya. Ini wasiat. Dan ingat, wasiat tidak boleh kepada ahli waris. La wasiyata li warithin, itu hadisnya. Jadi tidak boleh bapak ibu bilang nanti kalau ibu wafat atau bapak wafat, harta ini jadi punya ini. Yang itu anak-anak kita. Secara fikih batal dia, kecuali semua ahli warisnya menyepakati. Semua ahli warisnya menerima, maka itu boleh. Jadi pada dasarnya wasiat ini hanya untuk mereka yang bukan bagian daripada ahli waris. Dan wasiat tidak boleh lebih daripada 1/3. Ats-tsuluts katsir, kata baginda Nabi SAW. Dan yang ketiga waris. Ini harta yang otomatis muncul dengan wafatnya seseorang. Jadi tidak bisa bagi waris ketika orangnya masih hidup. Dan ingat, waris itu bukan berarti dari orang tua ke anak. Anak juga bisa mewarisi kepada orang tuanya. Seolah-olah kita beranggapan selama ini kalau waris itu dari bapak ke anak saja. Padahal bapak juga bisa menjadi ahli waris anaknya. Kalau anaknya wafat, ternyata anaknya punya harta, maka bapak dan ibu bisa menjadi bagian ahli waris. Itu yang disampaikan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Nah, selain daripada itu, ketika kita memiliki harta yang utuh, maka sejatinya itu akan dikeluarkan zakatnya. Nanti khusus tajibuz zakatu fi khamsati asya, diwajibkan mengeluarkan zakat pada 5 hal. Ya, 5 jenis. Yang pertama al-mawashi, binatang ternak. Bapak ibu kalau punya binatang ternak, tapi binatangnya ntar diatur apa saja nanti kita bahas. Ada al-ibil, al-baqar, wal-ghanam. Cuman binatang ternaknya itu unta, sapi dan kambing. Yang serumpun dengannya. Kayak kambing, ada domba, ada biri-biri, gitu ya. Ini kalau bakar apa sapi nanti ada juga serumpun, berarti dengan apa? Kerbau, ya. Kalau unta ya tidak ada yang serumpun karena kuda nggak masuk di sini. Ya. Nanti berapa jumlahnya yang dikeluarkan zakatnya? Kemudian al-athman, ya, 2 jenis mata uang, yakni al-fiddah, ya, wal-zahab, ya, emas dan perak. Nanti ada batasannya juga. Wazuru', barang-barang dagangan. Ya, apa barang dagangan yang nanti dapat mengeluarkan, diwajibkannya mengeluarkan zakat. Ya. Wathimar, athimar itu apa namanya? Perkebunan. Ya, bapak ibu punya kebun, kemudian panen. Ada batasan tertentu di mana bapak ibu wajib mengeluarkan zakat. Wa urudut tijarah, dan barang-barang yang disimpan hasil daripada perdagangan. Ya.
Ini 5 hal ini. Tapi pagi ini kita akan memulai dulu dengan zakatul fitr. Zakatul fitr. Faslun nafa'ana Allah bi'ulumi min hadzal kitab min musannifi fi dharain amin ya rabbal alamin. Wa tajibu zakatul fitri bi thalathati asya. Dan diwajibkannya membayar zakat fitrah bi thalathati asya dengan 3 syarat. Artinya kalau syarat ini terpenuhi maka dia wajib mengeluarkan zakat. Maka disebutnya syarat wajib. Yang pertama al-Islam, dia muslim. Maka kalau di bulan Ramadan dia itu keluar dari ajaran agama Islam, na'udzubillah, murtad, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Wa bi ghurubi syamsi min akhir yaumin fi min syahri Ramadan. Dia sampai pada ghurub, pada terbenamnya matahari yang terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalau sudah ghurub, sudah selesai bulan Ramadan, maka malam itu sudah tidak ada tarawih lagi. Maka malam itu kenapa takbiran? Karena sudah mulai masuk 1 Syawal. Karena pergantian tanggal dalam Hijriah itu adalah terbenamnya matahari, bukan pakai jam. Jadi jam berapa mulai pergantinya tahun? Tahun apa dulu? Kalau tahun Masehi mah jam 00 lewat 01. Itu pasti pakai jam. Cuman kalau kita nggak pakai jam, kita lagi ada di mana, nggak tahu ada di mana. Tahu nggak kalau itu sudah berganti hari? Kita nggak pakai jam, nggak bawa HP, kita lagi di tengah malam, nggak tahu jam berapa, ketahuan nggak sudah berganti hari? Enggak. Cuman kalau tahun Komariah, tahun Hijriah, tanpa harus pakai jam, orang tahu nggak sudah berganti hari? Tahunya dari mana? Terbenamnya matahari. Terbenam matahari. Jadi semua orang tahu Pak kalau sudah berganti hari. Tapi kalau Masehi kita nggak tahu. Ini masih tanggal 4 apa sudah tanggal 5? Kenapa? Ya kita ada di tengah hutan misalkan, liburan ke tengah hutan, nggak punya jam, HP baterainya mati, nggak ketahuan ini sudah tanggal baru atau belum. Karena malam semuanya sama, gelap semuanya. Nggak tiba-tiba jam 12 ada apa gitu. Ya ada kembang api sih kemarin pas malam tahun baru doang kan. Habis itu nggak ada. Saya nggak tahu apa-apa kemarin, pokoknya tidur 1 tahun Bu. Saya tidur 2024 bangun 2025 kemarin. Nggak tahu udah kejadian apa. Jadi apa? Kalau di tahun-tahun di tanggal Qamariyah maka menghitungnya dengan terbenamnya matahari. Maka bagi mereka yang lahir sebelum matahari terbenam, maka wajib dikeluarkan zakat oleh yang bertanggung kepadanya. Sedangkan yang misalkan lahirnya yang namanya fitri itu berarti rata-rata lahirnya lebaran. Dia lahir menjelang subuh sebelum sholat Id, maka pada dasarnya dia tidak wajib dikeluarkan zakat. Karena memang dia lahir sudah di luar dari bulan Ramadan. Tapi kalau orang wafatnya itu menjelang sholat Id, tetap dia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya karena dia sampai pada akhir hari di terbenamnya matahari terakhir di bulan Ramadan. Wa wujudul fadli an qutihi wa quti iyalihi fi dzalikal yaum, dan dia punya kelebihan dari makanan pokok. Ingat, kalau zakat fitrah itu pada dasarnya makanan pokok. Nanti kita bahas dari 4 mazhab, siapa yang membolehkan menggantikan dengan apa selain daripada makanan pokok. Jadi dia punya kelebihan harta, punya kelebihan makanan yang dia miliki untuk dirinya dan keluarganya. Jadi ntar bisa saja Bapak Ibu, zakat fitrah ini tidak wajib bagi orang yang memang tidak punya apa-apa.
Kalau kita kadang dibilang nggak punya apa-apa di rumah mah, minimal beras ada nggak? Ada. Bukan hanya beras, ya telur ada telur. Ada. Indomie ada. Minyak ada. Meskipun kadang-kadang harganya mahal, telur mahal, tapi kebeli nggak? Ternyata kebeli. Beras mahal, kebeli nggak? Kebeli. Pernah ada rencana ganti makannya jadi jagung? Nggak, mau harga berapapun beras alhamdulillah terbeli. Mau bilangnya cabai atau bawang misalkan ya, mahal, tapi alhamdulillah ternyata kebeli. Pernah beli beras misalkan kita 1,5 liter cuma buat masak hari ini, kayaknya enggak. Tapi bisa jadi Bapak Ibu ada orang-orang yang memang tidak mampu, ya, sehingga mereka tidak punya apa yang dimakan untuk hari itu atau untuk keluarganya, maka pada dasarnya dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Wa yuzaki an nafsihi wa amman talzamu nafaqatuhu minal muslimin. Wa yuzaki an nafsihi, dia menzakati dirinya. Wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Pak, bedanya suami sama istri. Ya. Bapak, para istri-istri Bapak ini menjadi tanggungan Bapak, maka zakatnya dibayarkan oleh suaminya. Berbeda dengan kebalikannya. Bu, nih para laki ini bukan tanggungan ibu. Boleh-boleh aja ibu bayar zakat sendiri, suaminya nggak diopenin. Boleh. Kenapa? Karena bukan tanggungannya. Pak, Bapak kalau mampu bayar zakat, tidak boleh membayar zakat kepada istrinya, mentang-mentang istrinya miskin. Nih Bu, istrinya dizakatin, tidak boleh. Kenapa? Karena istri menjadi tanggungan suami. Tapi boleh kebalikannya Bu, ibu boleh bayar zakat kepada suami. Satu di antara 8 asnaf zakat adalah orang miskin. Ibu pandang suami ibu miskin. Pak, Bapak tambah miskin kayaknya sekarang Pak. Ini Pak bayar zakat buat Bapak. Boleh. Ya. Tapi si Bapaknya ngerasa jatuh harga dirinya kalau begitu. Ya. Tapi pada dasarnya boleh. Kenapa? Karena suami ini bukan tanggungan daripada istri. Cuman kayaknya belum nemu ada istri yang begini. Ya. Bayar zakat, saya bayar zakat ke suami saya. Kenapa? Kan dia miskin. Ini tapi boleh. Kenapa? Karena tidak masuk dalam tanggungannya. Berapa yang dibayar zakatnya? So'an min quti baladihi, 1 so'. Ingat Bapak Ibu, zakat itu bukan tentang timbangan tapi takaran. Ya, bukan timbangan tapi takaran. 1 takaran zakat 1 so'. 1 so' itu berapa? 4 mud. Apa itu mud? 1 ukuran kedua tangan ketika meraup sesuatu. Ibu, Bapak masak beras 4 kali begini, timbangannya sama nggak? Sama nggak? Beda, meskipun takarannya sama, 4 kali ngangkat, tapi timbangannya beda. Kenapa? Ukuran tangannya berbeda. Maka di sini nanti Bu, Pak, ada 4 mazhab kan yang tersisa sekarang. Kenapa saya bilang tersisa? Dulu mazhab itu banyak Pak, banyak. Apa sih mazhab itu? Mazhab itu ya dari kata zahaba yang artinya condong, menuju. Satu pendapat yang dikeluarkan oleh seorang mujtahid. Mujtahid Pak. Dan syarat jadi mujtahid ini luar biasa, nggak sembarangan. Pendapat, ini namanya pendapat, berarti boleh saja kita tidak mengikuti satu mazhab ini dan condong kepada mazhab yang lain.
Tapi pada dasarnya mazhab ini mengikuti kepada Quran, sunnah, ijma' dan qiyas, nggak akan keluar dari itu. Jadi para ulama-ulama terdahulu semua pun mengikuti mazhab. Sebuah pendapat yang dikeluarkan oleh seorang mujtahid yang dapat memudahkan kita dalam melakukan aktivitas dalam ibadah. Yang paling tua itu siapa Bapak Ibu? Imam siapa? Itu taunya Syafi'i doang pokoknya. Suruh nyebutin imam mazhab Syafi'i. Yang paling tua Imam Hanafi. Di mana beliau di Irak tahun 80 Hijriah. 70 tahun setelah Rasul wafat, beliau lahir tahun 80 Hijriah. Dan nanti pemikiran-pemikiran beliau banyak menggunakan logika, Pak. Sangat masuk akal. Kenapa? Pada waktu itu ya masih belum semudah sekarang dalam mendapatkan transformasi ilmu. Ya, ilmu pada waktu itu berkutat di Madinah. Sehingga orang mendapatkan hadis, mendapatkan Quran dengan pemahamannya itu nggak semudah sekarang. Ya. Imam Hanafi tahun 80 Hijriah di Irak. Kemudian yang kedua ada siapa? Imam Malik tahun 95 Hijriah di Madinah. Imam Hanafi gurunya Imam Malik. Ya. Nanti Imam Hanafi wafat tahun 150 Hijriah. Hari yang sama lahirlah Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tahun 150 Hijriah. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Itu turun menurun, Bu. Turun menurun. Ya. Dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali. Dalam fikih disebutnya Hambali, dalam hadis disebutnya Ahmad. Mungkin pernah mendengar HR Ahmad. Ahmad di sini Ahmad bin Hambal, yang dalam fikih disebut Hambali, dalam hadis disebut Ahmad. Orang yang sama nih. Apakah beliau paham semua tentang fikih doang? Enggak, Bapak Ibu. Semua ahli fikih ini pasti lebih dulu yang dipelajari apa? Al-Quran. Semua hafal Quran, empat-empatnya nih. Imam Syafi'i malah umur 9 tahun sudah hafal Quran. Umur 15 tahun sudah belajarnya ke luar negeri. Bahkan sudah jadi ketua MUI kalau sekarang dulu. Sudah menjadi sudah terbiasa mengeluarkan fatwa di usianya 15 tahun. Fatwa itu hasil daripada hukum yang dikaji melalui beberapa disiplin ilmu, itu namanya fatwa. Kalau kayak sekarang, bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal, sekarang gitu ya. Ini fatwanya bagaimana ini hasilnya? Atau bagaimana hukum membayar zakat pakai uang? Itu kan kita merujuk pada hasil fatwa nantinya. Nah, dari 4 mazhab ini Bapak Ibu, nanti hanya Imam Hanafi yang membolehkan membayar zakat dengan uang untuk membayarnya. Kalau ngikuti mazhab Syafi'i tidak boleh. La tasihhu zakat illa biquti baladi. Tidak sah zakat itu dibayarkan kecuali dengan makanan pokok dari daerahnya. Maka kita juga harus tahu takarannya Bapak Ibu. Selama ini kan kita taunya pokoknya 2,5-5 kilo atau 3,5 liter aja kan. Ternyata nanti dalam pandangan beberapa imam mazhab itu bisa berbeda. Contoh, Imam Hanafi itu 3,8 kilo. Maka nanti yang kita pakai ini hitungannya kalau kita mau dengan uang, bukan 3,5. Kalau bapak ibu mau membayar pakai uang, maka ikuti pendapatnya atau mazhabnya Imam Abu Hanifah yang besaran timbangan
dari takaran 4 mud itu menjadi 3,8 kilo. Beliau 3,8 kilo, besar memang. Beda. Ya. 3,8 lebih besar ya. Dengan dibanding Imam Syafi'i yang cuma 2,5 kilo. Pakainya kilo. Jadi hampir, makanya hitungannya akan berbeda, Pak. Kalau Bapak nanti bayar dengan uang. Ya. Kalau dibagi tidak sama dengan 2,5 kilo, akan berbeda. Contoh kalau kita cari berapa besaran zakat ya. Besaran zakat yang di bulan apa? Besaran zakat dalam rupiah. Besaran zakat fitrah dalam 45 sampai 55 ribu. 55 ribu dibagi. Nah, kalau dibagi 2,5 maka sekilonya 22 ribu. Kan kemahalan, Pak. Jarang kita beli 1 kilo 22 ribu. Ya, kalaupun dibagi misalkan 55 dibagi berapa? 3,5 liter ya. Itu yang harga sekitar 18. Maka kita pakainya adalah dibagi 3. Nah, kita makainya penggunaan cocok kalau ini kurang lebih sekitar 15.000 per kilo. Berarti yang per liternya kurang lebih sekitar 12 ribuan kan. Maka hitungannya kalau pakai uang itu kita mengikuti hitungannya Imam Abu Hanifah. Karena di dalam fatwa majelis ulamanya pun demikian. Karena kalau kita menggunakan dalam mazhab Syafi'i nggak akan ketemu. Kenapa? Beliau tidak menyatakan sah bayar zakat pakai uang. Zakat fitrah di sini ya. Beliau memahamkan bahwa bayar zakat fitrah itu dengan menggunakan makanan pokok. Imam Malik 2,7 kilo, beda sekilo, Pak. Dan beliau juga tidak menyatakan sah dengan pengganti uang. Imam Syafi'i dengan Imam Hambali ini mirip nih. Imam Syafi'i 2,5, Imam Hambali 2,75. Jadi yang paling rendah Imam Syafi'i 2,5. Itu pun pada dasarnya penggenapan. Karena dianggap 1 mud itu 0,6 ons. Ya. Yang sama dengan 2,4 kilo nanti dibulatkan menjadi 2,5. Ya. Maka maksud saya pembahasan ini untuk apa? Jangan nanti kita terlalu mepet dalam pengukuran zakat. Ya, pokoknya 2,5 kilo ya. Kalau bisa dilebihkan. Dan hati-hati Bapak Ibu, ada dalam tahunan itu kan wajar ya, ada orang-orang tertentu yang mengejar tambahan pemasukan tahunan. Contoh yang paling sering terjadi Bapak Ibu, jangan berpikiran orang-orang yang tinggal di Mekah itu orang-orang baik soleh semuanya. Ada orang-orang tertentu yang saya pada akhirnya di musim haji kemarin karena banyak bersinggungan dengan orang-orang yang tinggal di sana, sedikit banyak tahu tentang kehidupan orang-orang di sana, baik yang jujur ataupun yang nggak jujur. Contoh badal haji. Ini kan tahunan ya. Ada ternyata orang yang menerima badal haji dapat uangnya tapi nggak dikerjakan. Ini sudah menjadi rahasia umum. Maka Bapak Ibu kalau mau membadalkan haji jangan tergiur dengan yang murahnya saja. Kemarin ada yang sampai jual 7.500.000, nggak logis. Saya kan malah kemarin tuh terdaftarnya menjadi pembimbing untuk di KBIH As-Salam Bojonegoro. Nanya tuh salah satu jemaah, Pak Ustaz, badal haji saya gimana? Loh, Ibu daftarnya sama siapa kemarin? Sama ini. Berapa yang diminta? 7.500.000. Nggak logis, Bu. Nggak logis. Ya, karena untuk biaya masyair masuk ke Arafah dan segala macamnya dalam masyair Muqaddas itu bayar Bapak Ibu. Orang Saudi sendiri kalau haji bayar. Yang nggak bayar itu umroh mah gratis. Kalau haji bayar.
Dan yang paling murah untuk masuk ke dalam masyair, ke dalam Arafah, itu dengan tenda seadanya, itu paling murah 5 juta. Paling murah tuh, itu yang istilahnya pakai tenda pramuka itu. Ya. Itu 5 juta. Nah sekarang kalau 7.500.000 belum untuk dia lempar jumroh. Lempar jumroh itu Masya Allah. Tiap hari, baru kalaupun yang nafar sani kan, mulai tanggal 10 sudah dia jumroh Aqabah. Ya. Kemudian nanti tanggal 11, tanggal 12 dia lempar jumroh. Menuju Jamarat itu dari jalan besar dari Mina ya, depan Bin Daud sampai ke Jamarat itu 2 kilo mah ada, pulang pergi 4 kilo. Masa nggak dibayar dia di situ? Nggak logis. Mungkin kalau 7.500.000 saya kayaknya nggak mungkin. Teman-teman yang di sana yang rata-rata jujur itu mereka membuka badal haji di angka 20 juta. Tahun 20 juta Pak. Ya. Karena pada umroh saja orang sudah minta 3,5, 3 juta itu badal umroh. Ya kadang kalau kebut-kebutan 1,5 jam, 2 jam kelar. Ini haji 5 hari kok 7.500.000, nggak logis. Tapi terbanyak yang jual, yang jual nggak tahu dikerjakan atau tidak. Ya, maka saya tanya kemarin ke ibu berhak nanya nomor WA-nya, telepon, ketemuan nanti di Arafah di mananya. Kalau dia berkelit ini dan segala macam, maka besar kemungkinan nggak dikerjakan. Waduh, padahal saya daftarin 10 nama katanya. Ya, 10 nama dari keluarganya karena murah. Ya. Kemudian juga ada dalam tahunan itu apa? Kurban. Tolong Bapak Ibu, kurban yang ditanya pertama jangan bobotnya. Karena kadang-kadang panitia begitu kurban yang ditanya pasti bobotnya. Ini bobot berapa? Karena memang di pasar yang dijual bobotnya. Tapi dalam fikih bukan bobot Bapak Ibu, tapi syarat sudah masuk dia ini boleh disembelih atau belum. Ya, masuknya umur atau kondisinya sudah tanggal giginya atau kukunya sudah lepas, kupak disebutnya. Ya, nanti disebutnya musinnah ini. Berapa tahun musinnahnya sapi, berapa tahun musinnahnya kambing, berapa tahun musinnahnya domba, berbeda-beda. Ya. Beda-beda. Kalau domba itu di atas 7 bulan udah bisa disembelih. Ya. Maka untuk akikah rata-rata yang dipakai 7 bulan, 1 tahun ke bawah. Kenapa? Biar lemaknya belum terlalu banyak, karena yang dikejar sate. Kalau akikah kan, nah kalau makainya kambing rata-rata berarti harus 2 tahun. Itu umumnya sudah banyak lemaknya, susah ngejar buat satenya. Makanya kenapa pengusaha akikah rata-rata pakainya domba bukan pakai kambing, karena menyiasati agar mengejar sate. Nanti dalam sapi beda lagi, berapa tahun musinnahnya. Ya, karena pedagang ini saya pernah tahun lalu diminta untuk mencari pendapat. Tolong carikan pendapat yang membolehkan kurban itu dilihat dari bobotnya. Nggak ada saya bilang. Tapi berapa yang dia jual itu lebih daripada 50 ekor Pak yang dia jual. Dan itu belum masuk syarat. Sekarang kalau belum masuk syarat, sah nggak itu kurbannya? Sah, boleh dimakan, tapi maksudnya bukan kurban. Ya kan disembelih sah nggak boleh dimakan? Ya sah, cuman karena belum waktunya, belum masuk syaratnya, dia tidak dianggap kurban. Tolong panitia kurban, kalau ke kandang, kalau beli ini, apalagi jangan sekedar percayakan lewat telepon. Perlu bapak-bapak yang para panitia ini sesekali ngecek. Ya. Makanya saya beberapa kali tidak pernah pindah-pindah. Ya. Baik di masjid sekolah di anak saya ada satu teman Ustaz Malik pernah untuk misi ke sini. Ya, beliau selektif dalam mencari sapi. Ya. Belinya ke Boyolali, belinya kemana, dan yang ditanyakan pertama kali beliau ke pedagang itu, ini usianya sudah berapa. Jadi beliau akan ngitung nanti kalau sekarang sekian bulan, nanti Idul Adha berarti sudah sekian, sudah bisa dijual. Ya, jadi di sini di Pacilong nih, kandang beliau ada 3 kandang. Ya, jadi hati-hati karena ini kadang tambahan pemasukan tahunan yang orang kadang melabrak apa saja. Ya,
Termasuk nanti dalam zakat fitrah ini ada orang-orang yang jual beras zakat fitrah gitu kan. Sudah tertulis 2,5 kilo, nggak taunya pas ditimbang nggak sampai. Ya, ini saya pernah menemukan yang seperti itu. Ya kalau sekedar beli-beli buah itu saya pernah nimbang langsung kok. Bilangnya 1 kilo, saya timbang di rumah cuma 8 on. Kan nggak masalah Pak, itu mah buat kita makan, paling kesel doang kan, nggak jujur. Cuman kalaupun zakat ini kan takarannya sama sah atau tidaknya. Kalau kurban tadi kan masalahnya sama sah atau tidaknya ya. Kalau urusan badal haji tadi kan urusannya sama sah atau tidaknya. Bapak ibu bayar tapi nggak dikerjakan kan, masya Allah nyesaknya luar biasa. Bapak ibu bayar untuk urunan sapi kurban 3 juta, 3.500.000, ternyata belum sah, itu kan nyesaknya kerasa. Ya. Nah zakatul fitrah pun demikian kan. Kita percayakan beli dibayar buat keluarga, nggak taunya takarannya nggak sampai. Ya. Karena takarannya tadi yang disebutkan zakat tadi 4 mud tadi. 4 mud tadi. Ya, 4 mud sama dengan 1 sok, itu takarannya, ya timbangannya lebih karena sedikit. Ya, bukan berarti saya minta untuk Bapak Ibu menghindari yang sudah tertulis beras zakat, enggak, bukan. Tapi jangan sampai percaya begitu saja tanpa diulangi lagi timbangannya. Ya, tolong ditimbang lagi, karena bagi orang-orang tertentu mereka menyusutkan sekitar 2 on itu dianggapnya tambahan keuntungan, padahal itu jadi justru sesuatu yang dapat menghilangkan keberkahan kan? Iya. Kayak jeruk 1 kilo 20.000 misalkan ya, pas ditimbang 8 on, berarti kan dia ngambil 2.000 kan, yang dia pikir lumayan tambahan 2.000, emang kira-kira nambah gara-gara 2.000 itu? Nggak mungkin Bapak Ibu, justru malah itu yang akan menghilangkan berkah. Ini pun sama, ya. Cuman kan ada orang-orang yang memang tidak mandang itu. Kayak parsel pasti keluar kan, lebaran tuh ya. Ternyata pas dibuka ada barang-barang yang sudah ada luarsa. Ya kapan lagi keluarnya kalau nggak saat itu kan? Karena sudah dibungkus, nggak mungkin kita lihat satu-satu. Ya kadang kan saya menerima parsel ya tiap tahun itu. Itu istri saya yang selektif dan pasti menemukan ada 1-2 diantaranya ternyata sudah ada luarsa. Ya, karena emang keluarnya kalau nggak begitu nggak akan keluar. Ya, bagi dia sayang dah masih bisa dimasukkan dalam paket dijualnya. Kita kan belinya sudah 1 paket, nggak bisa dipilih ini itu segala macamnya. Nah, ini ada kalanya orang-orang itu tidak jujur dalam keadaan tertentu. Maka kitanya yang harus selektif. Ya harus selektif. Wa tudfa'u zakatu ila asnafi thamaniyah, dan dibayarkan zakat itu ke 8 asnaf ya. Alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabil aziz fi qouli ta'ala, yang Allah sampaikan dalam ayat Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat 60 ya. Ini seperti bahasa polisi sudah kemarin ya. Bulan lalu saya sudah sampaikan belum nih? Belum berarti ya. Soalnya ada beberapa masjid yang sama sampai di sini. Baik, kalimat ayatnya adalah innamas shadaqat. Dalam ayatnya memang disebutnya sedekah. Karena zakat itu memang sedekah, tapi sedekah wajibah. Ada sedekah sunnah, ada sedekah wajibah. Ya sedekah sunnah mah ya sedekah harian kita, itu sunnah. Sedekah wajibah itu apa? Yang kalau syaratnya terpenuhi maka wajib dikeluarkan. Wajib dikeluarkan. Kalau nggak mengeluarin dijemput paksa. Ayatnya begitu. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh, apa arti khudh? Ambil. Siapa yang ngambil? Amil. Kenapa amil dapat 1/8 bagian dalam zakat? Karena amil ini tugasnya tiap hari nyamperin orang yang memang ada kemungkinan untuk membayar zakat. Loh kok tiap hari? Bukannya Ramadan doang. Ini kalau bicaranya zakat fitrah Ramadan. Tiap hari ada kemungkinan itu zakat mal. Karena orang punya keuntungan setiap hari bisa berbeda-beda. Haulnya bisa jadi setiap hari ada.
Yang ini hari ini, bapak ini lusa, bapak ini minggu depan. Maka amil ini orang yang paling paham dalam lingkungan tersebut. Siapa yang punya kebun, siapa yang punya ternak, siapa yang punya kontrakan, siapa yang punya emas, ya. Apal, ya. Tapi bukan emas asli ya. Kalau emas asli ntar ditandain orang-orang Jawa, ditandain semuanya. Emas Prapto, ya. Emas Parno, ya. Besarnya 80 kilo beratnya. Itu emas asli kalau itu. Nah jadi amil ini paham nanti siapa yang akan dia tarik. Kenapa? Karena perintahnya khudz. Maka nanti memang perlu dibahas oleh DKM. Amil yang dipekerjakan oleh DKM untuk menerima zakat fitrah itu betul amil atau panitia? Karena akan berbeda, Pak. Terlebih amil itu hanya nunggunya di masjid. Bapak Ibu yang mau bayar zakat, kami tunggu setelah sholat asar dan setelah sholat tarawih di teras masjid, gitu kan? Dia nggak keliling, ya, maka ini masuknya hanya panitia tahunan atau mengamil. Karena kalau amil dia berhak menerima 1/8 dari uang zakat itu. Kalau panitia dia jelas tidak. Bisa nanti pakai uang kas DKM dari keropak. Makanya kadang di beberapa masjid keropak itu dibedakan tulisannya ini zakat, ini infak sedekah. Kenapa? Pengeluarannya berbeda. Kalau zakat pakai ayatnya innama itu harfun lil hasr, huruf untuk membatasi. Artinya di luar daripada yang 8 ini tidak dibolehkan untuk disalurkan zakat. Siapa yang 8 orang ini? Yang pertama lil fuqara. Siapa fuqara di sini? Al fuqara humul ladina la yaqdiruna ala syai'in yaqa'u mawqi'an min hajatihim. Kama yahtaju ila asyratin fayaqdiru ala ithnain aw la yaqdiru ala syai'. Orang fakir itu yang tidak punya kemampuan, tidak punya penghasilan. Contoh dia butuhnya 10, dapatnya cuma 2 atau nggak dapat sama sekali. Ya, ini orangnya fakir. Ya, tiap hari dia nggak punya pemasukan tetap, malah nggak punya pekerjaan tetap. Ini fakir. Bedanya dengan al-masakin, humul ladina yaqdiru ala ma yakfihim, kaman yahtaju asyratan fayatihi thamaniyah. Orang yang memang tidak mampu untuk mencukupi tapi sudah punya penghasilan. Seperti halnya berharap 10 dapatnya 8. Nah, ini kaman yahtaju asyratan fayatihi thamaniyah. Seperti orang butuhnya 10 tapi dapatnya 8. Jadi bisa jadi Bapak Ibu orang miskin tapi punya kendaraan, sangat mungkin. Jangan berpikir orang miskin ini nggak punya apa-apa. Bisa jadi Pak, orang miskin tapi punya mobil. Kenapa? Ya usaha dia dengan mobil, Grab car. Cuman bisa jadi nggak mencukupi Pak hariannya. Ya Allah hari ini bisa beli bensin doang, nggak bisa bawa buat yang di rumah. Itu miskin. Maksudnya jangan gampang-gampang suudzon kita ketika ada orang menerima bantuan, ngambilnya mau ke mobil. Punya mobil kok ngambil bantuan. Ya bisa jadi Bapak. Ngambil bantuan pakai motor, nggak tepat sasaran nih, belum tentu. Jadi jangan diartikan orang punya kendaraan itu pasti orang mampu, belum tentu. Ya tadi, sekarang ini kan orang-orang usaha kerja ada juga pakai mobil, pakai motor kan? Ya. Mungkin dia betul-betul ngebela-belain biar punya mobil, biar punya motor. Bisa jadi seperti itu. Maka kitanya jangan gampang-gampang terbawa provokasi. Ya, ngambil bantuan, tuh lihat. Ini emang RT-nya kacau nih RT-nya nih. Ini pasti saudaranya RT. Lihat tuh pakai mobil ngambil bantuan, kacau nih. Ya, padahal tadi bisa jadi dia hari ini kebingungan, bensin aja belum dia beli, padahal dia masih harus keliling nganter ini nganter itu. Ya, belum untuk yang di rumah bagaimana, sangat mungkin. Ya. Jadi jangan mudah kita terprovokasi
tentang pemahaman bahwa orang miskin ini nggak punya apa-apa, atau tinggalnya punya rumah. Orang miskin kok punya rumah? Ya sangat mungkin bisa jadi itu rumah dari orang tuanya dulu, gitu kan? Intinya jangan mudah terprovokasi. Yang pertama orang fakir, orang kedua orang miskin, yang ketiga wal amilina 'alaiha, amil. Ya. Amil ini nanti orang yang memang diberikan tugas. Al-amila 'alaiha man yasta'inu bihimul imam li jami zakat wa tauziyaha. Mereka yang membantu pemerintah, ya, al-imam, membantu pemimpin untuk mengumpulkan zakat dan membaginya. Maka amil ini yang paling paham tentang siapa yang memang berhak untuk menerima zakat, siapa yang tidak berhak. Dan amil nggak boleh menerima tekanan dari manapun. Wal mu'allafatu qulubuhum, mu'allaf. Kenapa mu'allaf itu mendapatkan zakat? Karena dia masih lemah imannya, mudah saja dia tergoda ini itu dan segala macamnya, atau kadang dari pihak keluarga ketika dia itu masuk Islam maka terputus semua koneksinya. Tapi hati-hati, jangan sampai kita juga mudah percaya pada orang ngaku mu'allaf. Akhirnya dia minta mendapatkan zakat. Ada keliling, padahal dia muslim dari awal, muslim tulen, ngakunya mu'alaf. Atau orang mu'alaf minta saya mu'alaf tahun berapa kok mu'alaf 95. Ya sudah bukan mu'alaf. Nanggung sedikit lagi. Kemudian wafir riqab, untuk membebaskan budak. Wal gharimin, orang-orang yang punya hutang. Al-gharimin al-madinin walaysa ladaihim wafa'u dainahum. Ya, orang yang punya utang meskipun dia propertinya banyak. Banyak Bapak Ibu dulu gara-gara Covid orang yang kaya raya tumbang gara-gara apa? Kebanyakan utang. Iya. Enggak sedikit dulu travel umroh yang bertumbangan gara-gara Covid itu. Kenapa? Karena sudah kebanyakan hutang. Dia punya properti tapi enggak punya pemasukan. Wa fi sabilillah, dan orang yang berada di jalan Allah. Wa ibnis sabil, dan orang yang kehabisan perbekalan. Fi sabilillah ini nanti bisa diartikan kepada guru-guru kita yang memang tidak pernah meminta jasanya kepada kita. Ini boleh kita masukkan dalam fi sabilillah, atau memang gajinya kecil. Ini boleh kita masukkan, mereka berjuang di jalan Allah dan tidak meminta apapun. Ini fi sabilillah. Maka hanya 8 ini Pak, orang fakir, orang miskin, amil, mu'allaf, membebaskan budak, kemudian orang yang punya hutang banyak, kemudian fisabilillah, sama ibnu sabil. Ya. Maka maaf, di sini anak yatim nggak mendapatkan zakat. Ya. Masih ada satu kampung tuh yang saya tahu, pokoknya asal yatim menerima zakat. Oh, belum tentu. Siapa tahu dia itu orang tuanya mampu, kaya raya. Yang kedua, janda. Tidak semua janda itu berhak mendapatkan zakat. Ini asal janda semangat banget, sini saya bagiin. Ya, apalagi yang jamut-jamut tuh, janda muda anak satu. Ya, ini enggak semuanya. Tidak semua yang mendapatkan di luar dari itu bisa dibayar zakat. Termasuk zakatnya kita berikan untuk apa? Renovasi masjid, pembangunan masjid, itu tidak bisa. Maka itu maksudnya sedekah. Ya, termasuk ketika Bapak Ibu mau bayar zakat fitrah, ya, tapi nggak tahu ini zakat fitrah hitungannya berapa, bisa jadi itu hitungannya sedekah. Nanti kita bahas bulan depan ini kaitan dengan itu. Karena nggak sedikit Bapak Ibu ada orang nitip, ini 3 juta zakat fitrah saya. Ibu punten, saya bukan nggak menerima, tapi saya harus hati-hati penggunaannya. Nggak sedikit orang nitip zakat kepada kami. 3 juta ini hitungannya gimana? Karena keluar angka 3 juta ini dari mana? Berarti penghasilan ibu berapa segala macam. Apa karena mengetahui itu bukan zakat saya? Nah, ini nggak bisa begini juga. Ya. Jadi kalau zakat itu ada takaran dan itu ada hitungannya. Ya. Jadi lebih baik ibu memang kalaupun insya Allah maksudnya tetap sama-sama sedekah mau diterima. Dan masalahnya kalau zakat ibu nggak mengeluarkan itu berdosa.
Nah ibu ngerasa kalau nggak keluarin berdosa nggak? Ya enggak, berarti bukan zakat. Ya, bisa maksudnya sedekah. Karena kalau sedekah saya leluasa menggunakannya, bebas buat apa aja. Maksudnya bebas itu di sekolah anak-anak yang tunggakan, ya anak-anak yang nggak mampu yang ini, semuanya selesaiin kelar. Tapi kalau zakat kudu pelan-pelan. Saya harus tugaskan wali kelas kalau tengok ke rumahnya masuk nggak kategori asnaf, bapaknya kerja apa, ini apa. Saya pelan-pelan karena kalau zakat 6 bulan itu belum tentu habis ketika ada zakat. Ya, tapi yang jelas nggak sampai Ramadan selanjutnya. Tapi kalau sedekah kita hambur-hamburkan Pak. Pokoknya yang telat-telat bayar 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan habisin. Saya nggak lihat dia orang gimana. Tapi perlu panggil orang tuanya. Jangan-jangan selama ini dititipin bayar SPP tapi anaknya nggak nyampaikan. Ya, tapi perlu disampaikan. Nah, ini jadi kita yang perlu paham juga kemana dikeluarkannya zakat tersebut. Baik Bapak Ibu, sudah masuk waktu syuruk ya. Kami persilahkan Bapak Ibu jika ingin ada yang dibahas. Terima kasih. Jemaah sekalian, saya akan jawab ada 10 menit yang bisa dibicarakan. Silakan bagi yang bertanya. Baik. Ini terkait dengan pengumpulan zakat yang Ustaz. Ya. Nanti kan kalau melihat penjelasannya di kita ini kan sudah biasa diumumkan kalau kita kumpul di sini kan di sini. Nah, ini kan hanya kepanitiaan. Kepanitiaan ini biasanya kita membagikan kepada panitia juga dari. Kalau perlakuannya seperti yang Ustaz jelaskan tadi bahwa panitia itu tidak berhak kalau bukan amal yang betul-betul dia keliru. Bagaimana kita ini sekarang panitia itu diberikan dari hasil Ustaz. Apakah memang ini haram atau sekedar silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Maka dalam kepengurusan di masjid manapun DKM ini kan pasti punya yang namanya pembina, penasehat, ya, nanti ada dewan syuro. Itu nanti bisa membahas dalam musyawarah. Karena pada dasarnya memang akan terbagi dalam 2 pendapat. Ada pendapat yang tetap menyatakan mereka ini amil, ada pendapat yang menyatakan mereka bukan amil. Ya. Ini kan pendapatnya amil karena mereka istilahnya di-SK-kan, ditugaskan oleh DKM kan untuk menjadi amil pengumpul sekaligus pendistribusi. Ya. Nah, di sini ya malah di bawah DMI kan. Malah di bawah DMI SK-nya kan. Ya, itu kan kalau yang ini memang berarti kan memang ada tugas harian sebetulnya kan. Ya. DMI itu bawahnya nanti ada SK untuk para ditugaskan untuk para amil. Berarti kan pada dasarnya dia bertugas setiap hari. Ya, sebetulnya ya, cuman seolah-olah difungsikannya nanti hanya bulan Ramadan saja. Ini berarti yang memang ditugaskan jadi amil ini yang paham bahwa tugas dia bukan hanya di bulan Ramadan. Tapi dia juga tahu sasaran-sasaran bulan ini, bulan depan yang memang dia ambil dari muzaki ini siapa saja. Dia harus paham. Nah, tapi sayangnya kita kadang memfungsikan mereka ini padahal di SK kan ya. Memfungsikannya hanya di bulan Ramadan saja. Umumnya di masjid-masjid itu begitu. Ya, jadi seolah-olah pekerjaannya hanya mengumpulkan zakat fitrah saja, dan zakat mal pun seolah-olah hanya dikeluarkan bersamaan dengan zakat fitrah. Banyak yang orang bayar zakat mal juga di bulan Ramadan. Ya, padahal zakat malnya hitungannya berbeda. Maka bulan depan insya Allah ya kita masuk bahasan zakat mal ya, agar kita tahu zakat mal itu dibayarnya bukan di bulan Ramadan. Nah itu untuk gimana kehati-hatiannya? Kalau dalam mazhab Syafi'i yang digunakan al-ihtiyat, hati-hatian, ya, khawatir. Ya, katakanlah bukan haram dia, ya, cuman dia masuknya bukan bagian dari haknya. Maka yang diterimanya nanti tidak thayyib. Tapi kan
ini karena ketidaktahuan. Ya, kecuali kalau sadar, ya, dia meremehkan, udah nggak apa-apa dah, sama aja. Ini ada keremehan di situ. Kalau masalah ketidaktahuan, masalah tidak ada hukum di situ. Nah, bagi kita sekarang sudah memahami, maka DKM ini akan menyimpulkan mau kita masukkan kemana. Oh, dia udah ada SK-nya kok tetap sebagai amil, ya silakan, berarti tidak ada masalah. Kecuali kalau misalkan kita emang sambutan sebelum Ramadan kita tugaskan, ya pokoknya selama Ramadan saja, maka besar kemungkinan dia masuk dalam struktur kepanitiaan, panitia Ramadan. Kalau panitia Ramadan maka dia bukan amil, ya, maka menggunakannya boleh pakai uang terima kasihnya, katakanlah ya uang keropak yang diterima tiap Jumatan kan juga ada di situ. Nanti dihitung sebulan ini berapa dia pantas mendapatkan ujrohnya, maka dari situ bukan dari penerimaan zakat. Ya, tapi kalau emang dia itu masuk dalam sebagai amil, ada SK-nya, maka tidak ada masalah dia mendapatkan 1/8 dari besaran zakat yang diterimanya. Ya, ini sebagai sebuah kerapihan saja kita menganggap dia bagian daripada amil atau bukan. Jadi tentu DKM cuma dibahas. Ini masuk ke jajaran kepanitiaan atau memang amil yang di SK-kan di bawah DMI kelurahan. Nah, Basnas Kota Bogor, dia udah punya. Kalau Basnas jelas, memang tiap hari dia pekerjaannya itu. Ya, karena dari situ, ya, dari Badan Amil Zakat. Ya, emang dia kerjaannya tiap hari itu, makanya dibikin spanduk penerimaan zakat, apa dan segala macam kan. Karena emang yang dimaksudkan di situ adalah zakatul mal, bukan zakatul fitrah. Wallahu ta'ala. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Allah sehatkan badan kita, panjangkan umur kita dalam kesehatan dan kemudahan dan serta kemampuan ibadah. Allah bukakan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu ampunan. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, rahmah, mutmainnah. Allah jadikan anak cucu keturunan kita saleh, salihah, alim, alimah, nafi, nafiyah. Ya Allah karuniakan iman, Islam, ilmu, amal, akhlak dan amal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya sami'ud du'a istajib du'ana ya rabb innaka antas samiul 'alim. Rabbana taqabbal minna wa'afina wa'fu 'anna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.